Halo warga Jember, ketemu lagi. Nah, di video kali ini saya mau menyampaikan sedikit. Beberapa hari kemarin orang nomor satu di Jember, Bupati baru kita Gus Wawaid beserta jajaran rombongan OPD, ada Bapak Camat, ada Kepala Pemerintah Desa melakukan kunjungan di Pantai Pasir Putih Malikan atau biasanya kita kenal dengan Pantai Papuma, dan juga di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Tentunya dengan kedatangan Bupati ingin menaikkan sektor pariwisata yang ada di Jember, bahwa di Jember itu mempunyai potensi destinasi wisata yang cukup bagus yang wajib untuk dikunjungi, mulai dari wisata alamnya seperti wisata pantai, pegunungan, perkebunan, dan juga wisata kota. Dan Gus Wawaid beberapa hari kemarin juga ini ya menyampaikan edaran larangan kepada pihak-pihak sekolah yang ingin melakukan pembelajaran di luar sekolah, studi tour ataupun field trip itu cukup dilakukan di daerah Jember, bertujuan untuk meramaikan dan meningkatkan tempat-tempat wisata di kawasan Jember. Dan Bupati juga ini ya telah membuka kembali rute penerbangan yang ada di Bandara Noto Hadinegoro. Tujuannya untuk mempermudah seperti tamu-tamu yang dari luar yang ingin melakukan kunjungan hal bisnis di Jember ataupun ingin menikmati tempat-tempat wisata di seluruh Jember, itu cukup mudah, bisa lewat jalur udara atau jalur langit, guys. Dan Bupati juga ini ya ingin Jember itu maju seperti di daerah-daerah lain yang punya aset pariwisata bisa dikelola dengan baik. Tentunya seperti pemerintah dan masyarakat itu akan mendapatkan sumber pendapatan, mulai dari retribusi, kalangan UMKM merasa terbantu, tempat-tempat penginapan mulai rame, dan pastinya akan membuka lapangan pekerjaan yang bisa diserap oleh masyarakat, dan pasti akan mengurangi angka pengangguran di daerah Jember. Dan Bupati juga ini ya kunjungan beberapa hari kemarin di Pantai Papuma, tempat wisata yang dikelola langsung oleh perhutani atau kawasan BUMN, badan usahanya milik negara. Kemungkinan hanya 0,0 sekian persen yang masuk di pemerintahan Kabupaten Jember, tetapi paling tidak Jember sudah mempunyai citra pantai terbaik di kawasan Sendal Jaran atau kawasan Tapal Kuda, maksudnya kok Sendal Jaran. Dan kemungkinan juga ini ya pantai terbaik di seluruh Jawa Timur, yaitu Pantai Papuma. Tetapi bukan sama tiketnya, karena banyak yang mengeluhkan soal harga tiket masuk ke Pantai Papuma itu mahal. Iya, betul sekali, guys. Jadi ini ya, pantai ataupun kawasan perhutani ketika mengelola wisatanya dimanapun berada itu biasanya mahal. Mungkin karena mahalnya biaya operasional, perawatan, menjaga kebersihan, konservasi lingkungan, menjaga sumber daya alamnya, infrastruktur, dan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Itu mungkin yang membuat tempat-tempat wisata perhutani itu mahal. Dan biasanya juga ini ada perbedaan harga tiket antara turis domestik dan turis internasional. Dan sebetulnya juga ini seperti pantai-pantai yang lain itu juga butuh dirangkul, butuh sentuhan dari pemerintah agar nantinya seperti pantai-pantai yang bisa dikelola oleh pemerintahan desa itu bisa mendapatkan sumber keuntungan, dan seperti pemerintahan kabupaten itu akan merasa terbantu. Dan poin penting yang perlu diperhatikan sebelum Bupati mempamerkan atau mempromosikan tempat-tempat wisata di Jember, khususnya wisata pantai, alangkah baiknya diperhatikan dulu keluhan dari pengunjung yang terkadang ini ya kurangnya fasilitas-fasilitas yang diberikan, yang terkadang juga ilmu aji mumpung soal pertiketan yang belum termasuk parkir, dan belum lagi sampah-sampah yang berseliweran mengganggu mereka-mereka yang berlibur. Dan saya sebagai masyarakat Jember, saya tidak ingin pengunjung yang jauh-jauh datang ke pantai Jember, khususnya di Pantai Puker, yang seharusnya mereka pulang membawa cerita indah, cerita manis, malah sebaliknya mereka pulang membawa kabar buruknya Pantai Jember. Dan saya sebagai masyarakat Puker, saya merasa malu dengan keadaan dan kondisi Pantai Puker yang menjadi korban amukan masyarakat Jember yang suka membuang sampah sembarangan di sungai. Selain masyarakat Pukernya sendiri, juga sebagian gemar membuang sampah di sungai, dan di perkampungan-perkampungan di sepanjang bantaran dua aliran sungai besar, Sungai Besini dan Sungai Bedadung, juga gemar membuang sampah di sungai, mulai dari sampah ternak, sampah rumah tangga, dan sampah-sampah persawahan yang dibuang langsung ke sungai, dan mengakibatkan nanti Pantai Puker kotor dan pantai-pantai yang lain itu juga terkena dampaknya. Dan ini ya terkadang di Pantai Papuma juga ini ada sampah-sampah yang dari Puker terdampar di Pantai Papuma ya, meskipun relatif sedikit, nggak seperti di pantai-pantai yang lain, mulai dari sampah plastik, ranting-ranting dedaunan pepohonan terdampar di situ. Belum lagi di pantai-pantai yang lain, ke pantai
Watu Ulo, Payangan, Paseban Kencong, dan Pantai Tanjung Sari yang berdekatan langsung dengan Pulau Nusa Barong. Dan kalau kita lihat ini ya, di daerah utara sana, di daerah pantai, dulu saya pernah ke sana. Kalau lihat di sungainya itu airnya jernih dan sejuk dan banyak bebatuan. Tetapi semakin ke selatan itu semakin keruh, dan semakin ke selatan lagi itu banyak sampah. Dan belum lagi sungai-sungai yang di daerah kota yang nantinya masuk ke ini pantai selatan, khususnya pantai Jember. Dan kalau kita lihat di ini lagi ya, di Dam Desa Curah Malang, Kecamatan Rambi Puji, kalau kita dari arah selatan, dari arah Balung mau ke Rambi Puji, itu kita akan melewati dam di sebelah kanan jalan. Nah, di situ itu sering ini ya, sampah-sampah numpuk hingga meluber di sungainya itu, yang nantinya akan terbawa aliran sungai masuk ke pantai Puger. Sebagian besar terdampar di pantai Puger, sebagian lain itu terdampar di pantai-pantai lain sampai ke Banyuwangi, dan sebagian itu lepas sampai ke Pulau Bali. Nggak percaya sampah-sampah yang dari Jember sampai terdampar di Pulau Bali. Harus percaya, ini saya punya bukti kalau sampah-sampah yang dari Jember itu sampai ke Pulau Bali. Waktu itu saya pernah lihat ini ya, ada seorang turis dari luar yang punya rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan pantai. Ini ya, kalau nggak salah di Pantai Kute dan Pasar Selatan, mohon koreksi kalau salah. Nah, itu menemukan topi SD yang bertuliskan Arjasa, dan belum lagi menemukan ini ya, sampah-sampah bekas botol plastik, minuman mineral, dan belum lagi sampah-sampah bekas minuman gelas yang produksinya itu dari Jember. Dan si turis itu pernah menemui Bupati Jember waktu itu, dan Bupati menyampaikan soal sampah-sampah di Jember. Masyarakat Jember per tahunnya itu menyumbang sampah lebih dari 30.000 ton. Bayangkan seperti apa itu di TPA sana, atau tempat pemrosesan akhir, hingga overload di sana itu. Dan itu belum termasuk sampah-sampah yang dibuang di sungai. Dan kemungkinan Pantai Puger itu menyumbang sampah terbanyak di seluruh Jawa Timur. Jadi di Jember ini ya, selain mempunyai pantai terbaik di seluruh Jawa Timur, di sisi lain mempunyai pantai terkumuh dan kemungkinan menyumbang sampah terbesar di seluruh Jawa Timur. Dan terkadang saya juga heran dengan masyarakat Jember yang terkadang suka mengadakan pengajian akbar di lapangan, terkadang di pusat alun-alun kota. Yang di dalam Islam itu sudah diajarkan bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Tetapi ketika acara pengajian selesai, yang namanya sampah di alun-alun kota itu berseleerakan. Mungkin karena ini ya, kebiasaan ketika makan di situ ya sampahnya akan dibuang di situ. Dan seharusnya ini seperti penceramah atau panitianya itu menyampaikan kepada pengunjung yang segitu banyaknya, ketika acaramu selesai itu menyampaikan seperti sampah-sampah seperti bekas makanan itu mohon dikemasi, nanti dibuang di tempat sampah. Karena di alun-alun kota itu sudah tersedia bukan belasan tong sampah, tetapi puluhan. Yang saya hitung waktu itu ya, itu puluhan yang sudah tersedia buat pengunjung yang ingin membuang sampah di tong sampah. Jadi sudah tersedia. Dan di Pantai Puger itu sebetulnya bagus ya pemandangannya. Kita bisa melihat langsung perahu-perahu besar yang keluar masuk di pelawangan, orang-orang nelayan mau mencari ikan, pulang dari mencari ikan gitu. Dan belum lagi ombaknya yang besar. Dan waktu itu di Pantai Puger itu sering ada turis luar yang ini ya, melakukan surfing di situ. Tetapi belakangan ini sudah saya nggak pernah lihat. Mungkin karena ini ya, kurangnya fasilitas yang diberikan, belum lagi mau berjemur itu mungkin mereka risih dengan keadaan sampah-sampah yang berseleerakan, jadi mau kembali lagi mereka enggan. Dan terkadang juga ini ya, ada rombongan yang plat mobilnya itu jauh-jauh datang ke Pantai Puger, itu mereka hanya berteduh di bawah-bawah pohon cemara, mungkin mau ke pantainya itu risih dengan keadaan Pantai Puger seperti itu. Dan saya tidak ingin anak cucumu suatu saat nanti menjadi korban karena ulahmu yang suka membuang sampah sembarangan di sungai, yang nantinya anak cucumu akan dipandang rendah oleh masyarakat luar bahwa daerahmu itu kumuh, tempat-tempat wisatamu itu kotor, tidak layak untuk dikunjungi. Terus kamu mau ngomong apa? Kalau fakta di lapangan memang kondisinya seperti itu. Dan saya tidak ini ya, bermaksud untuk menyudutkan Pantai Puger, tetapi ini fakta di lapangan yang saya lihat. Kondisi Pantai Puger memang seperti itu. Dan ini ya, sebetulnya ini PR-nya Bupati sebelum mempamerkan atau mempromosikan tempat-tempat wisata di Jember, khususnya wisata pantai. Alangkah baiknya diperhatikan dulu pantai-pantai di
selain Pantai Papuma yang bisa dikelola oleh pemerintahan desa itu seperti apa kondisinya, khususnya di Pantai Puger atau di daerah utara sana dibuatin penyaringan agar sampah-sampah itu nggak masuk ke Pantai Puger. Jadi eman-eman guys, eman-eman yang polak semen-semen kabeh sih kebiasaan ya, maksudnya kabeh ya sebagian sih kebiasaan membuang sampah di sungai ataupun di tempat-tempat umum. Mana-mana bumi Jember ini suatu saat nanti masa depannya anak cucumu. Jadi jangan engkau kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai agar nantinya anak cucumu dan bumi Jember ini nggak dipandang rendah oleh masyarakat luar. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini karena durasinya terlalu panjang, dan mudah-mudahan ini ya video ini seluruh masyarakat Jember itu tahu agar yang kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai ataupun di tempat-tempat umum mulai sadar. Oke, sekian dulu. Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyudutkan Pantai Puger, tetapi ini fakta. Oke.